Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami berdoa Tuhan memberkati semua jemaat yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Jauhkanlah penggoda pencobaan baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Tidak buka juga amin ini. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4, sejemput jemaat Tuhan berdiri. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Itu kurang kuat, kuat sedikit. Shalom. Selamat malam. Ada sukacita. Kasih salam saudara di samping kiri kanan, ucapkan satu kata dulu. Jangan sampai kita duduk satu tempat duduk di satu gereja yang sama, tapi jarang sekali bertegur sapa itu. Oke, sudah aman? Mantap? Oke, baik. Tahun 2026 GPIB Pniel Surabaya ulang tahun ke 91 itu sudah banyak atau masih sedikit? Sudah tua atau masih muda? Dewasa atau anak-anak? Mau tambah lagi atau cukup di 91? Mau tambah sampai berapa? Sampai? Baik, di awal saya mau kasih tahu kita, dewasa itu ada 3. Dewasa itu ada berapa? Ada mimbar berat 10 kg. Anak 3 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kg? Bisa? 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun bisa pikul mimbar 10 kilo. Yang berubah anak atau mimbar, itu dewasa iman, tidak meminta beban menjadi ringan. Orang dewasa iman berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan pernah menangis meminta masalah berubah, karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah dalam hidupnya, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Amin. Jemaat, di sini jemaat hanya 10. Jemaat, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang muda-muda harapan menikah umur 28, kenyataan sudah 34. Mas, harapan menikah dengan dia, kenyataan dia menikah dengan kita pun teman vokal grup. Soal bukan soal, cara menangani soal yang biasa jadi soal. Di GPIB Pniel ada masalah? Ada? Memang di mana-mana ada masalah. Semua manusia ada masalah. Yang tidak ada masalah itu namanya orang tahu. Di sini ada orang mati. Mati rasa mungkin. Iya, karena itu hampir orang dewasa iman, orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Siapa yang berubah? Kadang-kadang dalam gereja itu kita terlalu sibuk meminta orang lain berubah, sampai lupa rubah diri sendiri. Sudah gereja 91 tahun tidak berubah juga. Baru kita tanya kenapa begini terus? Tuhan Yesus tidak berubah. Sama-sama menyanyi sambil tepuk tangan. Tuhan Yesus
tidak berubah. Tuhan Yesus tidak tak berubah. Oke, saudara. Baik, saudara-saudara, itu di awal saya mau kasih tahu kita. Lalu kepada saya diminta untuk berkhotbah pakai teks ini. Saya mau kasih tahu, sama-sama kita tahulah bahwa surat Filipi ini Paulus tulis dari dalam. Kenapa Paulus masuk penjara? Pencuri, melakukan tindakan kriminal berat. Lalu kenapa Paulus masuk penjara? Paulus masuk penjara karena coba-coba percaya pada Yesus. Keputusan percaya kepada Yesus dan memberitakan tentang Yesus itu yang membuat dia ditangkap. Masuk penjara. Ini sebuah kenyataan yang sangat berbeda dengan banyak sekali orang Kristen. Banyak orang Kristen itu kira kalau percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak ada masalah. Banyak orang Kristen pikir kalau percaya kepada Tuhan Yesus itu musuh. Berapa orang pikir kalau percaya kepada Tuhan Yesus itu pagi-pagi petugas koperasi datang di rumah. Tuhan Yesus kasih keliru dia. Di Surabaya kenal petugas koperasi juga. Harian atau mingguan itu. Dia datang buat apa di rumah itu? Dia cari apa? Justru keputusan percaya kepada Tuhan Yesus itu membawa dia masuk penjara. Jemaat itu meninggal. Jemaat, ini semua percaya Tuhan Yesus? Mantap? Yes. Sudah siap? Masuk penjara. Saya lihat ini mulai menurun ini. Siap? Ulang-ulang. Percaya Yesus? Mantap? Yes. Siap? Masuk penjara? Saya tanda saudara-saudara yang bilang itu. Dalam penjara itu Paulus tetap ingat jemaat ini. Jemaat Filipi itu jemaat yang baik. Mereka bahkan sangat mendukung hamba Tuhan yang namanya Paulus itu. Bahkan ketika Paulus di dalam penjara pun mereka dukung dia. Antar makanan, mereka perhatikan dia. Baik kok tidak ini? Baik kok tidak? Mantap kok tidak? Tapi justru di tengah-tengah pelayanan itu ada potensi perpecahan. Sama-sama 1, 2, 3. Paulus mendefinisikan ini jemaat ini mau pecah ini oleh karena beberapa hal. Pertama, karena terlalu ambisi. Sama-sama 1, 2, 3 karena. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3 karena. Di sini ada yang sangat ambisi. Ada. Dia di paduan suara. Itu yang mau kasih picture jemaat itu karena ambisi. Yang kedua, kepentingan pribadi. Sama-sama 1, 2, 3. Das kawan di sebelah 3, 2, 1. Kepentingan. Di sini ada yang sibuk dengan kepentingan pribadi saja. Ada. Dia ada di sini. Dia yang duduk di muka atau agak di tengah. Itu berpotensi menghancurkan ini jemaat. Atau yang ketiga saudara-saudara, semua hanya berpusat kepada diri sendiri. Sama-sama 1, 2, 3. Semua hanya berpusat pada diri sendiri. Bahkan kadang-kadang kita merasa bahwa kita paling penting. Saudara-saudara, dalam gereja itu kalau orang mulai merasa diri paling penting, itu yang biasa jadi masalah. Jangan bikin diri inti. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 3, 2, 1. Jangan di paduan suara. Kadang-kadang ada yang bilang kalau saya tidak ada dorang tidak bisa. Itu dia mau bikin diri. Ada begitu di sini. Paduan suara. Tunjuk dia. Masa kita sangat hebat begitu? Ini kita berpotensi menghancurkan jemaat ini. Amin kok. Jadi jangan bikin diri semua orang penting. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah 3, 2, 1. Semua orang penting. Tidak ada satupun orang dalam jemaat yang tidak penting. Semua orang. Kalau kita mulai merasa bahwa tidak ada orang lagi yang lebih penting dari kita, wah itu baik. Kita mulai rasa diri penting itu. Saudara-saudara, karena itu Paulus nasihat.
Kamu kan mengaku tubuh Kristus. Kamu ini kan menyatu dengan Yesus. Kamu ini ada dalam persekutuan yang kita sebut sebagai gereja. Yesus kepala gereja dan kita anggota-anggota dari satu. Kalau kamu mengaku kamu adalah kesatuan dengan Kristus, dia bilang dengarkan. Di dalam Yesus itu ada ada. Kasih kawan di sebelah, ada. Tiba-tiba dia besar. Seberapa pentingnya nasihat? Nasihat itu katanya hanya satu dan sederhana. Tapi saya mau kasih saudara, orang yang berani terima nasihat itu orang punya jiwa seluas lautan. Di GPB Pniel ini semua orang rendah hati mau dengar nasihat. Katanya tinggal di dalam Yesus tapi dia tutup telinga. Rapat-rapat itu biasa bertengkar karena orang tidak mau mendengar. Semua tidak ada telinga tapi dia punya mulut 7. Di Pniel ada di sini. Dia pakai kacamata atau tidak? Banyak orang tidak mau mendengar. Nasihat itu dibutuhkan orang yang rendah hati. Bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu bilang, Om menyanyi, itu rendah diri. Rendah hati, sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Di sini orang rendah hati semua. Lawan dari rendah hati, kata lain dari tinggi hati. Oh tahu. Di Pniel ini ada orang sombong. Dia ada di sini. Sebut dia pun nama. Sombong sekali. Dari dia pun jalan saja suka kentara sombong. Jemaat. Tidak ada jemaat. Jemaat. Ada 3 orang sombong. Mereka sama-sama suka pancing ikan. Tapi sama-sama suka cerita tinggi kan. Orang sombong itu kan cerita di atas terus. Satu hari mereka 3 bercerita. Yang satu bilang, kalau orang pancing ikan di sana, itu baru buang 1 mata kail, 3-4 ekor ikan datang sekaligus. Yang satu bilang, itu kurang bro, kurang. Kurang bagaimana? Kalau kita pancing di sana, baru buang 1 mata kail, yang 3-4 ekor ikan tadi bawa memang istri anak-anaknya dia. Yang satu bilang itu masih kurang. Kurang bagaimana? Kalau pancing di sana, itu belum buang mata kail, belum buang. Ikan-ikan sudah keluar, om pancing kami dulu. Saudara lihat, kalau 3 orang ini kita kasih tinggal di konsistori 2 minggu. Aman. Jadi kalau orang tidak rendah hati pasti bikin kacau jemaat. Pasti. Kalau orang tidak rendah hati pasti kasih kacau jemaat ini. Saudara tahu bahwa orang yang rendah hati itu, dia tahu dengar nasihat, mendengar. Dia bilang begini, iman bertumbuh dari mendengar akan. Ada jemaat yang dorang tidak dengar firman Tuhan. Dorang itu satu, dan tunggu kapan pendeta sindir. Baru itu pendeta ngomong saya itu. Itu hanya tersinggung saja. Baca orang lain pun status dia tersinggung. Padahal nama tidak disebut. Baru dia taruh lagi di grup ini majelis lagi. Ada begitu di Pniel. Ada. Hancurkan. Dan begitu. Orang itu, jemaat. Mendengar itu ibarat lubang. Ibarat, tahu lubang? Lubang atau lubang? Apa? Iya, lubang sama-sama. Kalau ada tiang 10 meter, lubang hanya 1 meter. Kuat itu tiang? Kuat itu tiang? Kalau lubang 9 meter, tiang 10 meter. Kuat? Wah, ini. Sama-sama pegang telinga 1, 2, 3. Jangan pegang kawan pun telinga. Itu bisa jadi masalah itu. Mendengar sama-sama 1, 2, 3.
Saudara tahu, kalau orang tidak mau mendengar, semua ingin memenangkan pertarungan. Jemaat, kalau Pak Yandi dengan Pak Domi, kami dua ketemu di jalan, terus kami dua tidak bertegur sapa, terus saya pikir begini, oh sapa, beliau juga kok sapa, kira-kira kami bisa damai? Bisa damai. Tapi kalau saya dengan Pak Domi ketemu di jalan, kami tidak bertegur sapa, terus saya pikir, saya salah apa Pak Domi tidak tegur saya? Pak Domi pikir, saya salah apa Pak Yandi tidak tegur saya? Kira-kira kami bisa damai atau tidak? Karena sama-sama merasa salah. Di gereja itu kan semua orang rasa diri benar. Mau damai bagaimana? Pernah bertengkar dengan suami atau istri? Atau orang sudah banyak aman terus dengan suami istri? Aman? Tidak aman toh? Saudara kalau bertengkar itu kan diam saja. Ada yang bertengkar tidak mau ribut, tanya. Makan. Sakit. Jemaat. Kalau ada sesuatu yang tidak aman dalam hidupmu, dalam persekutuanmu, bicara. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah, 1, 2, 3. Bicara. Ini di jemaat ini, saudara-saudara dengar. Kadang-kadang ada masalah. Kalau di Gemit sebut rayon, kalau di GPB sebut apa? Yang rayon, di Gemim sebut kolom. Nah, omong dari tadi. Ada masalah di rayon, tapi mereka tidak bicara. Mereka simpan, baru bilang, tunggu rapat, tunggu rapat. Tunggu rapat, sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu di sebelah. Pakai tunjuk, tunggu rapat. Pernah terjadi di Pniel, sampai banting kursi itu ada, banting meja juga. Padahal yang banting itu tidak pernah sumbang kan? Karena bukan bicara, tapi tunggu rapat. Bicara, sama-sama, 1, 2, 3. Jemaat, tidak ada persoalan yang tidak bisa terselesaikan dengan bicara. Bicara dong. Bukan tersinggung. Ini sudah kamu makan saja, makan. Makan biar kamu kenyang mati. Kan begitu. Ini saya baru menikah kira-kira 17 tahun. Bukan kira-kira, pasti 17 tahun. 17 tahun nikah. Saya sepakat dengan istri. Sepakat kami dua. Kalau ada sesuatu terjadi, kami dua beda pendapat, kami bertengkar. Kami sepakat 2 hal. 1. Iya, 1 memang. 1. Bukan Nia ini bicara, men. Oh my. Kami sepakat 1, kita harus siapkan waktu 1 menit untuk kita bertanya. Apakah yang kita dua pertengkarkan ini penting atau tidak penting bagi keluarga Manobe? Ternyata kami tanya, ini soal apa? Ayu Ting Ting mau menikah. Oh, tidak penting dan tidak penting bagi keluarga. Cukup. Stop. Ini tidak penting bagi keluarga Manobe kan? Itu barang. Jadi pastikan yang kita pertengkarkan ini penting atau tidak penting. Stop. Kedua, saya dan istri itu sepakat. Mau marah bagaimanapun, tidak boleh potong pembicaraan. Istri bicara dulu. Mama, bicara. Yang dia bicara itu salah semua. Tapi saya hanya bilang, lihat dia punya muka, lihat matamu. Tidak enak dong kalau orang ngomong, kita ngomong orang tidak lihat kita, itu kan tidak enak kan? Bisa? Ini saya lihat sudah tidak bisa ini. Lihat, bicara. Yang dia omong itu salah semua. Kita tetap. Baru kita tanya, sudah? Belum? Lanjut. Sudah habis baru saya bilang, sekarang giliran saya. Dengar, yang tadi mama omong itu salah semua. Lalu yang benar, dengar saya bicara. Itu bisa dipercaya? Bisa dong. Langsung istri bilang, kalau begitu saya minta maaf. Selesai. Ini dengan istri saja tidak pernah kasih maaf. Tapi cita-cita memenangkan Indonesia. Bagi kamu, omong kok. Kasih kawan di sebelah, 3, 2, 1. Tidak pernah mau mendengar tapi menyanyi. Sungguh
Alangkah baik. Ini paduan suara kurang ini. Alangkah baik dan mendengar sama-sama. 1, 2, 3. Saudara dengar ya. Tuhan Yesus ajar jemaat tentang etika. Kalau ada saudaramu berbuat salah, panggil dia, bicara 4 mata. Bukan langsung pengumuman. Kalau dia tidak dengar, panggil lagi 1, 2 orang. Tapi 1, 2 orang yang kita panggil itu, kita anggap dia agak bijak. Jangan dia sementara mabuk cap tikus datang bicara mari itu. Jangan begitu, tidak boleh. Panggil dia. Nanti kalau dia tidak dengar, baru bawa itu ke sidang jemaat. Begitu toh? Harus begitu. Jadi bicara itu penting, mendengar. Kami di kampung itu ada orang saya ini bapak-bapak doang. Kadang-kadang yang saya kalau sudah kiri betul, ini tidak mau dengar nasihat ini. Ada yang Pak Pendeta, saya kalau baik lebih baik dari malaikat. Tapi kalau saya marah itu Lucifer juga kalah. Ini manusia tidak jelas. Harus jelas apa dia malaikat atau Lucifer supaya penanganan gampang. Mendengar itu baru kita tahu barang ini penting atau tidak. Ini nih kaum ibu dong ini. Kalau ibu-ibu di GPB sebut apa? Bukan KPK, PKP. Terus bilang dalam rangka ulang tahun ke-92, maka PKP diberi kesempatan untuk membawa pujian dalam paduan suara PKP. Woi, berarti ada kesempatan melayani toh? Dorang bukan sibuk melayani, bukan sibuk latihan, bertengkar soal seragam. Ada begitu. Itu ibu ada di sini sekarang. Barang yang tidak penting itu. Mereka bertengkar, apakah seragam atau bersih rapi cukup? Bertengkar, tidak lama sepakat seragam. Bertengkar lagi. Polos atau bermotif. Bertengkar, tiba-tiba sepakat. Polos digabung motif. Bertengkar lagi. Motifnya melintang begini atau melintang begini. Terakhir yang usul, sudah kamu menyanyi, saya tidak menyanyi. Ada begitu di Pniel. Ada di sini. Siapa punya mertua itu? Itu saudara-saudara. Jadi tolong kasih tahu. Kalau kita minta Tuhan dengar kita. Nah, ini saya mau ngomong kaum bapak juga, kaum bapak. Aduh, baik sekali ibu, terima kasih ibu. Makasih, saya bawa semua. Saya suka ketemu orang, tapi ibu paling baik. Baik, saudara, kenapa? Banyak kali, misalnya ada acara begini. Saya senang ini anak-anak yang main musik ini. Saya senang ibu-ibu, anak-anak yang ikut menyanyi. Kenapa? Karena mereka mau mendengar. Banyak kali dalam pelayanan orang tidak mau dengar firman. Tidak mau dengar firman. Yang penting orang sudah menyanyi, datang di sini, menyanyi habis, langsung jalan. Yang main musik itu duduk-duduk, malas, sepi main HP di sini. Saya punya tim itu ada ratusan orang. Ada anak satu datang di saya, Pak Pendeta. Saya melayani setiap hari pendeta, tapi saya rasa diri kosong. Ya, saya tahu engkau kosong ini, saya tahu engkau kosong. Bagaimana pendeta bisa tahu saya kosong? Iya, karena engkau datang siap ini mic. Taruh ini televisi ke apa bareng ini. Habis itu engkau hilang. Habis pelayanan datang guling-guling kabel, itu nama pelayanan. Kita datang menyanyi habis itu jalan. Kapan kita mendengar nasihat dari Tuhan? Pendeta khotbah dia main handphone. Mau ke mana? Kapan kita memberi telinga untuk mendengar? Amin kok? Di Indonesia sudah ada banyak gereja itu ada vokal group kaum bapak. Di Pniel ada. Tepuk tangan. Mantap. Bagus. Tapi dia punya ada 2. Ada 1. Dorang latihan sampai jam 3 subuh. Sampai istri telepon mau meledak itu handphone itu. Kedua, nanti pas hari Minggu mau menyanyi, titip pesan lewat penatua diaken. Tolong bilang pendeta, kaum bapak menyanyi setelah khotbah. Kenapa setelah khotbah? Belum lengkap. Mau lengkap bagaimana? Pulang jam 3. Yang menarik adalah setelah mereka menyanyi. Setelah habis menyanyi, bukan pulang, tapi dia keluar dengan jalan yang sangat pas, dalam sekali, dalam itu analis.
Ada juga sih. Siapa punya suami, jujur saja. Saudara, dia bicara di sana dengan analisa yang dalam sekali, tapi mereka pasang-pasang telinga. Pendeta yang pimpin bilang, pulanglah saudara-saudara dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkanlah hatimu pada Tuhan, terimalah berkatnya. Dorang yang dari pohon kombapa itu lantas cepat-cepat masuk loh. Ada di sini. Itu kombapa ada sekarang. Pakai baju warna apa itu beliau itu. Jadi kalau kita hanya mau Tuhan dengar kita dan tidak mau dengar apa yang Tuhan sampaikan buat kita, waduh ini kita bikin kacau jemaat ini. Amin toh. Peniel di 91 ini rajin-rajin dengar khotbah boleh. Aman. Mantap. Ada pohon kaum bapak. Boleh potong itu pohon. Gitu ya. Jadi kasih telinga. Ajar kita pun anak-anak itu anak-anak muda semua. Duduk dengar firman. Masa kita datang tampil habis? Gereja kan bukan tempat show. Habis itu kita hilang. Duduk dengar. Masa kita menyanyi minta Tuhan dengar kita, tapi kita tidak mau dengar Tuhan? Saya mau tanya, kalau saudara datang ke rumah Tuhan, untuk Tuhan dengar saudara atau saudara dengar Tuhan? Gaya. Menyanyi habis tidak mau dengar firman. Pertama, ada nasihat. Di dalam Kristus itu ada penghiburan kasih. Sama-sama, 1, 2, 3. Penghiburan. Kenapa ada penghiburan? Dia tahu ada masalah. Tapi ada penghiburan. Tapi bukan penghiburan biasa. Ini penghiburan kasih. Itu berarti tidak semua penghiburan itu didasarkan pada kasih. Kadang-kadang saya pendeta saya rasa. Tapi sekarang saya sudah tidak begitu. Itu hari itu ada orang bilang begini, Pak Pendeta Yandi, mohon dukungan doa ya. Kenapa Ibu? Kenapa Bapak? Kami punya, saya dukung doa ya. Padahal tidak berdoa. Hanya bilang saya dukung doa, tapi tidak berdoa. Itu bukan penghiburan kasih tuh. Kadang-kadang ada orang anggota paduan suara, anggota kaum ibu, kaum bapak, susah. Kita datang, kita bilang, Oma yang kuat ya. Padahal itu hanya bahasa enak-enak di sini, tapi tidak tulus. Pulang baru bilang, rasa. Betul kok tidak? Di Peniel ada begitu. Makanya dia bilang penghiburan kasih. Penghiburan kasih. Kalau tidak ada, Tuhan bilang, jangan takut. Ada masalah itu, penghiburannya bilang begini, jangan takut. Sama-sama, 1, 2, 3. Coba kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Jangan takut itu bukan berarti kehilangan rasa takut. Tapi jangan takut, tidak bilang, jangan takut. Bersama Tuhan kamu akan melewati ini persoalan. Bersama Yesus. Tepuk tangan. Sudah. Ya, kenapa? Contoh. Kita baru datang di Jakarta, di Surabaya. Terus orang tua ke tante baru datang dari kampung. Kita bawa ke mall. Sampai mall itu kan ada itu tangga jalan itu, dia nama apa itu? Nama apa? Itu. Sampai sana terus kita bilang, tante, naik. Naik. Sekarang saya mau tanya, kalau tante tidak mau naik, apa yang saudara buat? 1, kan kita kasih contoh. Begini tante. Dia tetap tidak mau naik. Apa yang kita buat? Pegang. Waktu dia sudah naik baru kita bilang, tidak apa-apa kan? Dia bilang betul. Oke, kamu belanja biar tante naik turun sendiri saja. Bukan kehilangan rasa takut, tapi sebuah keyakinan bersama dengan Tuhan itu, masa kita tidak bisa melewati perkara. Amin toh? Kan saudara mengaku ada masalah tadi kan? Tuhan berikan jalan keluar.
bersama Yesus tadi. Kita melewati itu. Bersamamu ku lewati. Lanjut. Memberi anugerahmu. Ini di dalam Yesus itu bagi. Lanjut, sudah dua. Yang ketiga apa lagi? Pertama tadi yang kedua dalam Yesus ada. Yang ketiga ada apa? Kesatuan dengan Roh. Dalam Yesus itu ada apa? Dengan dengar penjelasannya. Kenapa kesatuan dengan Roh penting? Dengar. Ini bagian dari doa Tuhan Yesus ini. Dengar. Simon Petrus, engkau harus menyatu dengan Yesus. Baru kau datang menyatu dalam persekutuan. Andreas, engkau menyatu dengan Tuhan, baru datang menyatu dalam persekutuan. Lanjut. Yandi, engkau menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang menyatu dalam persekutuan. Oma, engkau menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang menyatu dalam. Tidak boleh ada orang dalam tubuh Kristus, dalam persekutuan, yang secara personal tidak menyatu dengan Tuhan, tapi mau datang dalam persekutuan. Itu bikin kacau persekutuan. Itu pasti bikin. Tapi untuk menyatu harus menjaga kekudusan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus, tidak dapat bersatu dan tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah, kalau kudus itu sama dengan terang, tidak kudus sama dengan gelap. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Jemaat, sulapan. Jemaah, kalau kita di terang bisa lihat orang di gelap, bisa kok tidak? Orang di gelap bisa lihat kita di terang. Lalu kenapa kadang-kadang kita sudah di terang, kita kembali ke gelap? Orang di terang kembali ke gelap itu kan dia suka begini, dia suka begini. Apa itu? Apa itu? Apa? Orang Timur bilang maloi, orang Manado bilang bahoba, orang Surabaya bilang, di sini ada yang suka ngintip. Kalau dia suka begini, sedikit lagi. Jemaat, Roh memanggil kita menjadi saksi. Sama-sama, 1, 2, 3. Saksi itu yang dalam Roh yang tadi panggil kita itu menolong kita untuk memperkatakan hal yang benar. Sama-sama, 1, 2, 3. 2, Roh itu menolong kita untuk melakukan apa yang benar sesuai yang kita katakan. Sama-sama, untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan yang kita. Jangan omong lain bikin. Yang ketiga, Roh itu membuat kita bertahan untuk menanggung resiko karena apa yang kita perkatakan. Makanya kesatuan dengan Roh itu penting. Jemaat, Pendeta Yandi tiap hari berkhotbah menyatu dengan Tuhan, belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Amin. Ini yang penyanyi-penyanyi tadi menyanyi. Bagus orang menyanyi kan? Menyatu dengan Tuhan. Biar ini penyanyi. Bagus atau tidak? Menyatu dengan Tuhan belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Ini pemain musik ini. Bagus atau tidak main? Bagus. Menyatu dengan Tuhan belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Saudara mungkin hadir di semua ibadah GPIB. Mungkin saudara akan disebut maha hadir. Senin hadir, Selasa hadir, Rabu hadir, Minggu hadir. PKLU dia ikut, kaum bapak dia ikut, kaum ibu juga dia ikut. Terima kasih.
menyatu dengan Tuhan belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan dengan. Amin. Lalu dengar saya mau bilang. Pak Pendeta, kalau kita melayani tapi tidak menyatu dengan roh, apa itu? Kita hanya aktivis pelayanan. Aktivis pelayanan itu hanya sibuk menjawab jadwal-jadwal. Dia melayani pekerjaan Tuhan dan tidak melayani Tuhan. Kenapa lihat saya? Itu kita pemasalah, periksa. Bicara tentang kekudusan. Manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat yang di dalam. Siapakah kita ketika tidak ada orang melihat kita? Siapa kita? Hati-hati gunakan. Karena tahu ini lagu? Kalau tahu pulang, masuk kamar menyanyi ulang, sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ujung kepala atau ujung rambut? Kalau kami tidak ada rambut? Iya. Mata Tuhan melihat. Latihan lagu rohani tuh. Begitu. Kesatuan dengan roh. Supaya kita tetap terjaga toh dengan Tuhan. Roh itu luar biasa. Satu, berdoa untuk hal-hal yang tidak bisa kita katakan. Roh berdoa ganti kita toh. Kedua, roh itu menolong kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Roh yang tahu. Oh betul, baru kita boleh katakan. Ternyata Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan. Kesatuan dari roh dulu. Orang yang tidak menyatu dari roh itu yang bertengkar. Roh apa aja kita bertengkar? Jemaat, peristiwa di Babel menurut Kejadian pasal 11, dia bilang waktu itu semua orang di seluruh dunia satu bahasa dan sama logatnya, tapi oleh karena tinggi hati orang itu tercerai-berai. Tapi peristiwa Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan, orang dari berbagai-bagai bahasa di dunia bisa menjadi satu. Roh itu menyatukan. Ya kalau orang tidak di dalam roh, pasti dia memecah belah jemaat. Dia pecah belah. Karena itu nasihat ini penting. Menyatu dalam roh. Amin. Saya mau minta tolong. Pakai tua panitia. Bantu Om Pendeta Sindol. Yang lain tahan napas. Ini contoh di mana-mana, tapi saya mau kasih tahu. Ini anggap saja. Sama-sama. 1, 2, 3. Anggap saja. 1, 2, 3. Jadi tidak usah bawa di hati. Dan ini hanya anggapan. Anggap saja ini tangan Tuhan. Dan ini tangan orang berdosa. Anggap saja, ini anggap saja. Anggap saja. Sekarang kita yang orang berdosa ini mau pegang tangan Tuhan. Kuat, tambah kuat, lebih kuat, tambah, tahan. Sekarang kita tanya, berapa lama dia bisa bertahan? 1 detik bisa? Bisa. 1 menit bisa? Oh tiadaku akan apa? Kenapa? Maka banyak dalam masa tapi apa? Sabar pegang. Ulang. Tapi terang. Amin kok. Ini tepuk tangan kok mau amin sudah. Saya masih khotbah panjang. Saudara, dan itu pentingnya kesatuan dengan Tuhan toh. Amin toh. Ini pemilihan majelis jemaat sudah atau belum? Sudah atau belum? Di sektor-sektor itu kadang-kadang orang asal pilih dia. Kenapa? Dia yang ada mobil. Supaya kalau ada acara tinggal pinjam dia pun mobil. Akhirnya mobil datang gereja, dia punya orang tidak datang. Itu kesatuan dengan mobil, bukan dengan Tuhan. Amin toh.
Saudara tahu, jangan main-main. Orang bisa menyanyi bagus, tapi belum tentu menyanyi dengan megah tanpa kesatuan dengan do, so, tetap harus menyatu dengan. Amin. Itu yang tiap hari latihan. Apalagi mau tampil baru latihan. Pemalas latihan tapi pas bilang tanggal 6 Juni. Ini ibu ini. Baca di situ saya justru tidak ingat. Keempat, apa? Kasih mesra itu. Kenapa dia bila bukan mesra saja atau kasih saja? Tapi dia bilang kasih mesra. Itu bicara tentang ulang. Kadang-kadang orang mengasihi tulus, belum tentu. Contoh satu, saya mau tanya. Di GPIB ini ada yang habis ibadah jabat tangan di pintu, ada? Ada. Saudara lihat, ada 2 jabat tangan yang saya tidak suka. Saya tidak suka memang. Satu, dia datang itu dia sorong ujung saja, ini saja. Najis kah? Kalau tidak mau tidak usah. Orang jabat tangan itu sorong semua. Ini sorong. Satu. Kedua, dia sudah sorong tangan semua, tapi mata tidak lihat kita. Tidak tulus toh? Bikin apa-apa itu tulus. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah. Tulus. Jemaat. Orang kalau tidak tulus pasti bulus. Kalau tidak tulus pasti tahu bulus. Apa itu? Tulus. Harus tulus. Ingat, tidak semua senyum tulus. Tidak semua senyum tulus. Hanya senyum tulus itu yang bikin enak. Senyum tidak tulus tidak enak. Bapak tidak enak toh. Saya datang, saya bilang Shalom. Orang bilang Shalom. Saya lewat baru separuh. Lantas bahkan kalau saudara kasih persembahan pun harus tulus. Jangan kasih hanya sekedar kebiasaan atau rasa malu. Ada orang kasih tidak tulus. Persembahan itu harus siap baik-baik. Doakan baru kasih. Pendeta Yandi ini pernah satu kali pergi ke satu tempat, turun pesawat, langsung teman-teman pendeta jemput Pak Yandi, ini kita tidak bisa ke hotel ini. Harus langsung pimpin ibadah. Saudara tahu, saya dorang bawa toga pendeta, saya langsung pakai. Saya khotbah, pimpin selesai. Sudah habis ibadah, kami pulang, duduk sambil minum kopi. Saya kasih masuk tangan begini. Ada uang. Uang apa? Oh, ini uang persembahan. Lalu tadi saya isi apa? Di gereja itu saya isi apa? Baru saya ingat yang saya isi boarding pass. Nama lengkap. Memalukan. Tolong siap. Sama-sama 1, 2, 3. Siap. Doakan 1, 2, 3. Iya. Tulus. Pernah salah isi? Rencana 10 tapi masuk 100 pernah. Dakdikdukan ini kan. Kalau buat sesuatu tidak tulus tidak bisa. Tulus. Amin toh. Ada penatua diaken ini yang tidak tulus. Paling tidak untuk 2 hal atau mungkin 3 hal. Satu. Ada yang duduk dia pikir-pikir. Tinggal 1 tahun bebas. Tinggal 1 tahun bebas. Ini kan tidak tulus. Dia rasa pelayanan ini beban. Karena tinggal. Pernah dengar begitu? Sektor mana? Kedua, dia sudah tahu ibadah jam 9. Dia dibaca untuk masuk jam 9. Tapi ada penatua dia akan menghindar dari tanggung jawab. Dia datang agak lat, tapi masuk besok.
bermasalah, tidak tulus. Berikut doa sama-sama 1, 2, 3. Pendeta Domi bilang, saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas separuh mau tutup mata, ada majelis. Pergi ke pohon PKB. Orang berdoa di sini. Ada begitu? Di sini sektor bikin apa-apa tulus. Amin toh? Contoh lagi. Ini panitia hari raya gerejawi ini mantap. Tepuk tangan. Bagus. Tapi di beberapa tempat itu saya protes. Saya kasih masukan dari orang. Dorandaka para penerima diakonia, janda-janda, uma-uma, nenek-nenek. Terus ada pengumuman bagi para janda penerima diakonia supaya setelah ibadah ini bersabar sebentar, karena akan dibagikan ini diakonia ini. Yang sehat-sehat semua pulang, masih tinggal yang sakit semua. Baru pengumuman, Oma Manobe kan sakit jadi jangan mungkin datang. Dia ambil ini paket, kasihkan berat, ada beras di situ tuh. Oma kita foto dulu, Oma. Saya mau tanya, antar pergi di rumah bisa kok tidak? Kalau untuk kepentingan dokumentasi fotonya di rumah bisa kok tidak? Lalu kenapa panggil sapu Oma datang di sini? Oma Manobe ada apa-apa, Mama mau tanggung jawab? Bikin apa-apa itu tulus. Betul-betul tulus saja. Sama-sama, 1, 2, 3. Orang tidak tulus itu berarti dia susah. Jemaat, pernah putus cinta? Ulang-ulang. Saya prihatin ya saudara. Saudara kalau putus cinta, kalau tidak segera tulus untuk melepaskan, tidak segera move on, sakit hati dari tamat SMA sampai mati. Karena itu orang dia foto dengan dia pun keluarga kita yang tersinggung. Hancur kita punya hati toh. Tulus. Jangan simpan yang pahit-pahit di dalam hati. Amin. Kain membunuh adiknya. Adiknya di sini ada yang nama Habel. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Kain bunuh dia adik Habel. Pada waktu dia marah-marah toh, Tuhan bilang Kain. Kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Ingat Kain, dosa di depan pintu dan sangat menggoda engkau. Tapi engkau harus berkuasa atas dosa itu. Dia tidak sanggup berkuasa atas dosa itu, dia bunuh adiknya Habel. Tuhan datang tanya, Kain, mana Habel? Tuhan tanya begitu, Tuhan tahu atau tidak? Tuhan tahu atau tidak? Sudah tahu kenapa tanya? Tahu atau tidak? Sudah tahu kenapa tanya? Tes. Bertanggung. Kain, di mana adikmu Habel? Untung Kain tidak bilang, kamu nanya. Jadi memangnya aku penjaga adikku. Saudara dengar. Tuhan kasih hukuman. Kain, oleh karena engkau puadi ini, engkau tidak baik hati dengan dia, engkau simpan amarah, maka dengar, dia bilang, tanah yang engkau usahakan ini tidak akan memberi hasil yang baik. Muka muram, hati panas, berkat jauh. Sama-sama, 1, 2, 3. Pakai gerakan, 1, 2, 3. Kasih tahu dia di sebelah yang muka muram itu, kasih tahu dia. 1, 2, 3. Berkat. Harus tulus nah. Amin. Mazmur 133. Bilang? Tidak bilang. Mazmur 133. Sungguh. Sudah. Mazmur 133 itu ada legenda. Ada legenda itu cerita yang latar belakangnya kita tidak tahu tidak apa-apa. Tapi pesan-pesan moralnya mau pakai ini. Legenda itu yang begini. Ada satu orang bapak mati, tahu mati? Mati itu yang meninggal itu. Dia mati, kasih tinggal anak 2 orang. Anak berapa orang? Anak yang satu menikah dan ada anak, tapi anak yang satu tidak menikah.
Bapak yang mati ini kasih tinggal satu bidang tanah. Kasih tinggal apa? Kakak beradik ini mereka kelola ini bidang tanah. Mereka tanam gandum. Di musim panen tiba, kakak beradik ini mereka kerja. Lalu mereka bagi dua hasil. 50%, 50%. Setelah pembagian hasil itu, masing-masing pulang ke rumah. Sampai di rumah, yang menikah dan punya anak itu dia bilang begini, tidak adil. Tidak adil kalau bagi dua. Kenapa? Saya ada istri, saya ada anak. Kalau saya susah, istri anak bisa bantu saya. Tapi kesian saya saudara itu dia tidak menikah. Hari itu, malam itu diam-diam, dia ambil 100 karung gandum, dia pergi taruh di lumbung saudaranya yang tidak menikah. Tapi malam itu juga yang tidak menikah itu dia pikir begini, bagi 50% tidak adil. Kenapa? Saya seorang diri. Saya tidak butuh gandum terlalu banyak. Tapi saudara itu dia menikah, dia ada anak, dia ada keluarga, butuh gandum lebih banyak. Tidak adil kalau bagi 50. Malam itu secara diam-diam, dia ambil 100 karung gandum, dia pergi taruh di dia punya kakak punya, saudara yang menikah itu punya lumbung. Pagi orang lihat, tidak ada yang kurang. Maka malamnya don coba bawa lagi. 100. Mereka ketemu di satu tanah lapang yang luas. Kakak adik ini melihat, kau mau pergi mana? Ini satu, kau mau pergi mana juga? Terus mereka kasih tahu, saya mau ke lumbung. Dia bilang, ternyata mereka di situ merasa sedih toh. Kakak adik ini berpelukan. Mereka menangis. Ketika mereka kakak adik ini berpelukan dan menangis, Tuhan Allah bilang kepada malaikat di surga, hei malaikat, kau lihat, sungguh alangkah baik dan indahnya kalau orang bersaudara hidup rukun bersama. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan bareng. Aman ini persaudaraan di Pniel ini. Suami istri aman, kakak adik aman, dengan ipar-ipar aman, dengan mama mantu. Mulai menurun itu kata aman. Tulus. Jadi kalau kita tidak tulus itu tidak bisa. Tidak bisa. Itu keempat. Pertama, 2, 3, 4, 5. Belas. Sama-sama 1, 2, 3. Belas kasihan itu apa Pak Pendeta? Belas kasihan itu solidari kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. PK sedikit. Untuk apa ini gereja? Dia punya saldo kas ratusan juta, tapi ada orang susah satu di samping gereja situ, pakai rompi merah. PK sedikit. Kenapa? Karena Tuhan lebih duluan solider dengan saya dan saudara. Amin. Kadang-kadang kita dalam gereja ini kepekaan kita mati. Jemaat, tinggal 5. Jemaat. Saya punya contoh lama ini. Saya mau bilang saudara, pernah belanja di swalayan? Pernah? Pernah tawar di swalayan? Kenapa tidak berani tawar? Sudah tulis kan? Memalukan kalau tawar kan? Oke. Pemilik swalayan orang kaya atau orang miskin? Saudara lihat, beli di orang kaya tidak tawar. 99.900, dia ambil 100.000 dia kasih. Orang mau kasih kembali permen 1, kau dapat saja, jangan ukur saya itu. Tapi pagi-pagi dia mau beli sayur di oma-oma satu. Itu oma sudah tua, mau mati. Mungkin pulang jual sayur, so mati itu oma. Itu tawar atau tidak? Oh tahu juga. Itu tawar itu mengerikan. Oma sayur berapa? 3.000. Hah? 3.000? Boleh 9.000? Kadang-kadang dia tambah kalimat, bisa 9.000 ke oma, oma tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang, ibu bawa gratis saja, bawa gratis. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Padahal turun dari mobil apa? Pajero. Di tangan kanan ada iPhone terbaru. Tangan kiri ada Samsung terbaru. Masih ada Nokia dalam tas. Rantai salib berat 2 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 itu. Memang durhaka itu.
Mulai besok tawar itu kebalik dari itu. Tanya itu Oma, Oma sayur berapa? 3.000. Maaf Oma, boleh 1.3.000? Kalau bisa tawar sayur 3.000 jadi 1.3.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, itu orang punya solidaritas sosial yang mantap, pantas dipuji, pantas ditiru. Tapi mungkin yang kedua makan puji dia. Atau mungkin yang ketiga gila mungkin dia. Nah, kita yang menentukan. Woi, tolong PK sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah itu, tolong PK. PK sedikit kita buat itu. Berbelas kasihan dengan orang lain. Amin toh. Tadi panitia ada bagi voucher makan. Bagus itu. Tepuk tangan. Usaha. Tapi saya analisa, kenapa makan pakai voucher? Karena banyak yang tidak berbelas kasih. Masih ada antrian di belakang, dia sudah ambil 7. Terpaksa mesti bagi tuh. Ingat orang lain. Amin. Saya ingat, saya pernah pergi ke pesta. Tapi waktu itu saya belum terkenal. Kenapa apa? Kenapa? Saya pergi begini, pas makan toh. Pas makan ini saya jalan dengan satu anak muda ini. Saya lihat ada sate. Ada? Tahu sate? Saya juga tahu. Ada sate. Saya bayangkan ini anak muda ini, pasti dia ambil 7. Berarti masih sisa? Masih sisa? Ternyata analisis dan feeling saya sangat hebat. Benar. Dia ambil 7. Sisa? Dia lewat. Pas saya mau ambil, dia mundur kembali. Sisa 3 itu dia ambil lagi. Saudara bisa rasa saya pun hancur. Saya bilang ke dia, adek, Om juga butuh ini. Om butuh ini. Tolong PK, Om juga mau ini. Bisa masuk ya. Di gereja itu jangan mementingkan diri sendiri. Iya toh, kan dia pun lanjut ada bilang begitu toh. Ingat orang lain, sama-sama 1, 2, 3. Ini landasannya yang 5, ini landasannya. Supaya dalam kehidupan bersama tidak ada kepentingan kita. Berpikir, tujuan, hati, semua hanya untuk, nah itu baru aman. Jemaat. Kadang-kadang kepentingan Tuhan bergeser karena kepentingan kita. Contoh, saya ditabiskan jadi pendeta. Di gereja kami itu punya kebiasaan, tanda tangan surat pernyataan. Bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah pelayanan gereja Masehi Injil di Timur. Saya ditempatkan sebagai pendeta muda baru itu, saya punya pelayanan. Ngeri. Pernah satu hari kan pas ada sidik kan, saya pimpin 18 kali ibadah syukur. Orang-orang bilang pendeta macam pendeta Yandi itu cocok di pusat kota, pusat klasis. Akhirnya pikiran, karena orang main bicara terus, pendeta begini cocok di sini, cocok di sini, cocok di sini. Maka pikiran dan pelayanan saya mulai diarahkan kepada kata orang. Tiba-tiba masa mutasi. Saya bukan pindah ke situ, ke satu tempat yang jauh lebih pedalaman lagi. Lantas saya pikir gini, kenapa pendeta Yandi yang orang bilang bagus ini harus di kampung? Di situ saya mengerti kepentingan dan tujuan Tuhan bisa bergeser ketika kita mulai merasa pantas. Waktu kita mulai merasa, kasih kawan di sebelah, waktu kita mulai merasa pantas, tujuan kita yang akan ada di depan, bukan lagi tujuan Tuhan. Pertama kali baru pimpin pujian di sini, di grup. Dorang 2 itu kasih tahu grup, tolong doakan. Ini pertama kali tampil. Teman-teman bilang, kami dukung doa, Tuhan Yesus mendahului kamu. Latihan mantap, doa, datang menyanyi. Bagus, masih standar. Ku tahu Tuhan pasti
Lebih kuat. Ku tahu Tuhan. Apa? Asal apa? Asal apa? Asalku tidak turut. Ku tahu. Setelah pelayanan dia pulang, dia bilang terima kasih oleh karena dukungan doa, tadi penampilan sangat baik, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dikasih kesempatan, makin biasa, makin sering, mulai lupa berdoa, mulai jarang latihan. Datang langsung bilang, musik, ini, dia mulai. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan. Improvisasi tidak masalah, tapi apakah kita masih merasa kita bukan siapa-siapa? Masih bersandar di Tuhan atau tidak? Kalau tidak nanti dengan sombong, kalau saya tidak ada orang, tidak mungkin. Bikin diri. Terus tahu di sebelah yang bisa bikin diri itu. Jangan bikin diri itu. Tuhan menjadi yang utama. Jadi harus selalu introspeksi. Pikiran kita ini masih pikiran Tuhan atau kita pun pikiran? Tujuan kita ini masih tujuan Tuhan atau tujuan kita? Yang sehati, sepikir, setujuan itu masih Tuhan punya atau ketua paduan suara punya? Ingat, kalau kita baca itu surat Filipi, bukan orang pemalas yang bertengkar, orang rajin yang bertengkar. Rajin pelayanan ini yang bertengkar. Secara spesifik disebutkan dua ibu. Satu dia pun nama. Mulai sudah. Satu dia pun nama. Siapa? Veronica. Veronica yang mana, Mama? Bukan yang itu. Satu dia pun nama. Kenapa tidak mau tahu? Sintike dan Eunike. Dua rajin pelayanan, tapi dua suka bertengkar. Makanya Paulus bilang, Pastor Ami itu dua ibu dulu. Ada pelayanan macam bertengkar terus soal seragam. Mungkin di Don itu ibu-ibu, tapi di GPIB sini dan sampai bapak-bapak juga suka bertengkar. Kalau bapak-bapak pasti dia pun nama Om Strom. Aduh, hancur ini. Ya saudara lihat menjaga kesatuan ini. Amin toh. Tetap akan ada perbedaan, tapi untuk menyatukan itu dasarnya yang 5 tadi itu. Supaya kalau kita menegur kesalahan, kita menegur dengan kasih. Kadang-kadang kita pun cara tegur ini mau kasih jatuh orang. Tunggu orang banyak, kau itu, kau bodoh sekali, tidak mengerti semua peraturan yang ada di dunia yang fana dan ini. Iya toh kan itu. Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuh. Makanya memang butuh hati yang rendah untuk dengar nasihat. Kami di kampung itu ada orang tertentu yang tidak mau dengar nasihat. Saya pun mama kandung saja tidak pernah omong saya. Kau? Ini hai. Yang mama bikin sinode sendiri. Saudara lihat toh? Saya suka lagu-lagu di Kidung Jemaat itu. Tuhan ku bila hati dan kehendakku jadi panduku. Tuhanku bila hati kawanku terluka karena tingkah. Di sini ada yang dia punya tingkah dan tutur kata itu suka melukai. Ada. Itu orang ada di sini. Kasih tahu saya kuti dia pujari itu. Kita introspeksi toh. Jangan melukai. Omong itu jangan seperti pisau. Melukai dia, kasihan dia itu. Tapi kasihan toh. Sama-sama 1, 2, 3. Kasihan. Kok siapa?
Mama siapa? Mama siapa? Mama siapa? Mama kenal Veronica? Gitu. Jadi jangan bikin orang terluka toh karena kita pun kata-kata. Jaga rasa, jaga hati, jaga mulut, jaga diri. Jaga hati, jaga rasa, jaga mulut, jaga diri. Amin toh? Nah, itu baru buat kita mantap. Saya pulang, saya mau kasih tahu jemaat. Orang-orang di GPB ini rajin-rajin gereja semua. Tepuk tangan dulu. Penuh sesak ini gereja, tepuk tangan. Saya akan bilang orang, kalau kamu mau belajar beribadah, datang ke Peniel. Ibadah jam 6, ada yang siap setengah 4. Tepuk tangan dulu. Tiap minggu begini. Jadi jangan bergereja berdasarkan kepentingan. Harus kepentingan Tuhan itu yang taruh paling depan. Jangan, ini GPB itu kan kita gereja saudara toh. Yang paling adik ini GPB. Kakak tertua itu nama Gemim, lahir 34. Kedua GPM, lahir 35. Ketiga Gemit, lahir 47. Dan terakhir BB. Nah, lahir mulai diam-diam sudah. Lahir 48. Kita punya ibu kandung namanya Indi Seker. Nama kakak Adi ini bakal kasih tahu. Mau membaik-baik toh. Ya toh, kan kita tinggal satu rumah. Tinggal satu rumah, duduk makan bersama-sama, bercerita. Saudara tidak mungkin duduk makan dengan orang yang tidak saudara suka. Betul kok tidak? Makin kecil itu meja makan, makin selektif siapa yang boleh duduk. Bayangkan kalau kita duduk dengan orang yang kita tidak suka, seperti mau ambil itu sambal taruh di depan mata itu. Betul kok tidak? Nah, tadi itu bersihkan kita buah hati, tujuan Tuhan yang paling utama. Kita punya gereja ini kan biasa, kepemimpinan kita kan kolegial toh. Karena itu maka sebenarnya dia demokrasi, suara terbanyak bersama-sama. Tapi suara terbanyak itu harus tunduk kepada tujuan Tuhan, bukan tujuan kita. Tulus-tulus di sini, tulus-tulus di sini. Di gereja bukan tempat berkelahi. Kalau saudara mau berkelahi, keluar kok kita baku pukul di situ. Di gereja tempat orang berbelas kasih, mau merendahkan diri dengan nasihat. Ada penghiburan kasih, ada kesatuan dari roh, supaya pada waktu doa persembahan kita tetap menyatu dengan. Amin toh. Walaupun mic tidak bunyi, kita tetap menyatu dengan roh. Iya, main di gereja tuh kalau kita rendah hati semua selesai. Nah itu semua itu dia sumber dari rumah. Rumah bermasalah, gereja bermasalah. Ini bapak-bapak dong, ini kadang-kadang di rumah dengan sombong sekali. Karena dia laki-laki sendiri toh, paling besar lagi. Dia kalau bicara, saya kalau sudah AA. Yang AB itu anak TK. Pernah tahu TK? Coba lewat, mereka menghafal. A, BA dibaca. Jadi pulang suami atau bapak bilang, saya kalau sudah AA, saya kalau BB. Tanya beliau, TK di, jangan. Itu teman. Supaya semua belajar rendah hati. Di hadapan Tuhan ini kita sama saja. Saling menghormati itu penting. Ajar kita pun anak-anak dong ini. Supaya dong duduk manis-manis, bikin bagus. Mantap. Jangan bicara dengan orang tua, kamu pakai headset, bikin tidak boleh. Betul kok tidak? Ada anak-anak sekarang ini, mereka bicara dengan orang tua ini, headset, kabel-kabel. Saya tanya, kamu baru lari dari rumah sakit. Selang-selang infus ada melekat di sini. Anak-anak, di rumah ini, maaf, permisi, tolong, terima kasih, mulai hilang. Betul kok tidak? Ajar orang baik-baik. Amin. Ini ibu-ibu ini bagus. Tepuk tangan, bagus. Tepuk tangan semua. Ini hotmas sudah habis. Hanya saya mau tambah sedikit ini saja. Karena saya lihat saudara sudah lama. Sudah lama dari tadi, bukan sudah lapar saya tidak. Saya hotbah begini. Ada orang pakai pakaian mini-mini datang di gereja. Saya bilang, ibu, nona,
Boleh pakai mini-mini datang di gereja. Dorang jawab bilang, boleh. Kenapa boleh? Dorang bilang, karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang, iya, Tuhan memang lihat hati, bukan lihat pakaian. Tapi saya yang pendeta ini. Saya lihat pakaian, bukan lihat. Jadi tolong. Sopan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu yang tidak sopan itu di sana. Sopan. Iya toh? Karena di gereja ini banyak sekali dia hal. Nah kalau kita tidak bakal tahu kakak adik begitu. Nah landasannya ada 5 tadi toh. Supaya waktu kita kasih tahu bukan untuk mempermalukan. Iya toh. Tinggal panggil dia bilang, Oma mari saya kasih tahu sedikit. Oma bilang, gitu toh. Oma juga kasih tahu anak mantu. Anak mantu harus kasih telinga. Supaya Oma jangan bilang, kami dulu. Amin Nah, Tuhan memberkati kita. Mari tunduk kepala semua di hadapan Tuhan. Angkat hati kita pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus sembutkan hati yang keras. Nikmati 1-2 menit bersama dengan Tuhan. Katakan satu kalimat yang jujur kepada Tuhan. Jujur. Ingat manusia kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa dan dia tahu siapa. Mampirlah denganku, oranglah kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan dengar doa orang lain kau hampiri. Mari berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tidak kebetulan 91 tahun hari ini kami merayakan. Bersama-sama dengan panitia, jemaat, majelis jemaat, semua orang yang telah memberi dukungan moral material untuk terselenggaranya acara ini, diberkatilah semua dalam nama Tuhan. Laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa, Tuhan memberkati. Pergumulan gerejamu di tengah-tengah dunia tidak pernah selesai. Termasuk GPB Pniel Surabaya. Tolonglah semua orang yang telah memberi diri mereka untuk melayani. Dalam keterbatasan dan kekurangan mereka, biarlah kemuliaan dan kesempurnaan Allah dinyatakan. Semua program pelayanan di sini Tuhan berkati. Semua pergumulan jemaatmu Tuhan dengarkan. Supaya yang lemah dikuatkan, yang ragu-ragu diberikan kepastian iman. Yang putus asa Tuhan berikan harapan baru di dalam nama Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan Yesus berikan kelegaan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan. Kami minta kepadamu karena kami percaya Tuhanlah yang mempunyai hidup dan memelihara hidup kami. Tolonglah kami supaya kami menjaga persekutuan ini karena dan di dalam nama Tuhan Yesus. Kehadiran gerejamu di tengah-tengah dunia ini Tuhan berkati semuanya. Kami berdoa membawa semua ungkapan syukur kami oleh karena berkat-berkat yang kami terima daripada Tuhan, tetapi juga oleh karena penyertaan Tuhan bagi kami di titik-titik terendah dalam hidup kami sehingga kami ada hingga hari ini. Dengarkanlah pergumulan kami Tuhan, berikanlah kepada kami iman supaya kami terus percaya pada Tuhan sekalipun kami dalam situasi hidup yang tidak menguntungkan. Akhirnya semua yang kami lakukan hari ini dalam ungkapan syukur kami berkenaan dengan 91 tahun ini, semuanya kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami taruh seluruh pergumulan kami kepada Tuhan bersama-sama di dalam doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan anak. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami, tapi lepaskanlah kami dari, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemberitaan firman Tuhan selesai. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji dan sembah padamu Tuhanku sepanjang hidup. Inilah yang